Tidak Ibu karena hostnya di. Iya, saya lupa. Oke, kita ulangi ya. Kita punya prioritas perbedaan pandangan, ya, perbedaan pandangan. Ada yang berpikir 3 kali 1, time-nya 3 dan time-nya 1. Nah, kita cek lagi. Asumsi kita adalah reformasi hak veto PBB itu nggak akan mungkin kejadian, gitu. Nggak akan mungkin kejadian. Maka logikanya, eh, logikanya yang ini ya. Baru kalau kita pilih yang ini, option yang ini, eh, kita revisi. Kita revisi. Oke. Yang di opsi itu bukan rencana strategi. Ya kita ini rencana aksi, ini strategi itu aksi-aksinya. Hah? Maksudnya gini, jadi yang di opsi itu bukan rencana strategi atau action suatu negara. Hmm? Ah, lebih jelasnya mungkin gini ya. Mungkin bias di sini ya. Mungkin bias di sini ya. Nah, maksudnya adalah Indonesia mengingin, mm, mengusul, menginginkan reformasi hak veto PBB. Nah, gitu atau maksud. Jadi karena ini apa Indonesian Foreign Policy kan, kebijakan Indonesia. Nah, kita betul 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 kita Indonesia Indonesia Indonesia. Betul. Ya, Yomel mengingatkan ya karena ini biasnya di sini ya. Reformasi hak veto PBB ini kan bisa jadi nggak Indonesia aja gitu ya. Tapi hal yang umum. Oke, nah kita revisi ininya maksudnya optionnya gini. Indonesia menginginkan reformasi hak veto PBB terkait dengan semua negara 103, 104 negara oke, satu abstain dan satu menolak gagal lah semua. Nah, itu ya. Atas kondisi yang kemarin kayak gini, wah, itu hak veto PBB harus di ini. Oke, gitu ya. Clear, 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 clear. Bu. Ibu mungkin saya izin bertanya. Mhm. Eh, kan pembuat kebijakan itu ada banyak ya Ibu, tidak hanya satu. Sedangkan Mhm. opsi ini kan biasanya yang akan menentukan output yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah kebijakan kan. Mhm. Berarti kalau seumpamanya ada kayak beberapa orang yang berbeda pendapat seperti saya dan Yaumil tadi, berarti harus ada pengkajian dan kayak lebih dalam gitu untuk supaya sepakat satu. Hmm. Oh iya, betul. Kalau misalkan ada di working group ya, biasanya ada working group. Ketika kita membuat sebuah rencana aksi, ada working group. Misalnya di Badan Pengkajian MPR 1 teh apa politik gitu ya. Biasanya IMA ya, buatlah gini. Itu nggak langsung kayak nomor 2 gini. Kalau yang nomor opsi 1, 2, 2 semua sama. Kayak tadi, yang ini 3, yang ini oh gitu. Banyak. Nah, itu diperdebatkan lagi untuk satu option. Nah, satu option. Realnya ya, realnya. Itu itu dari sisi akademis. Belum lagi dari sisi apa itu? Dari sisi think tank kayak gitu, lembaga riset atau dari sisi pengusaha yang kayak gitu. Ini memang banyak option. Banyak hal yang harus di apa dibahaskan sampai berulang-ulang untuk menyelesaikan satu satu kayak ginian gitu ya. Itu itu kayak gitulah eh, realitasnya. Nah, kalau dalam eh, kalau dalam akademis kita menganggapnya inilah kebebasan akademis ya. Kita menganggapnya ide kita apa, kemudian kita punya kebebasan memflorkannya. Itu apa dalam 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 penulisan esai tugas. Tapi kalau dalam realnya, kalau si Brave misalnya
Policy brief, bikin policy brief itu nggak semudah ini. Kita harus satu option aja, kita harus bagai ini. Ya, mungkin kayak gitu maksudnya. Iya benar Ibu. Tapi Mm. Ibu kalau seumpamanya ini seumpamanya Ibu kalau ada kayak ternyata dua dua pendapat ini nggak bisa disatukan gitu Ibu atau kayak nggak bisa menemukan satu hal yang sama gitu. Itu Ya, apakah pilihan akhirnya itu adalah vote Ibu kayak ya udah kayak suara terbanyak mau nggak hmm, mau ya ini gitu atau gimana Ibu? ya, biasanya eh, pengalaman misalnya kalau working group kemarin ya ada UI, UGM, dan Unpad. eh tapi rata-rata kita sama satu suara sih kemarin. Apa ya? Eh, Kalau beda suara ya, beda suara biasanya yang memutuskan pimpinan sidang biasanya, pimpinan sidang. Jadi dalam working group itu ada pimpinan sidangnya ya, ada pimpinan rapatnya gitu, ada pimpinannya. Terus kita ngasih draft ini draft ya, misalnya kemarin itu dari Unpad draftnya apa aja, kita ngajuinnya apa aja ini ya, opsi-opsinya. Terus kita susun skala prioritasnya, ya skala prioritasnya. Nah, eh, i- kalau akademis kan nggak mikir dana ya, pendanaan. Tapi kita akan berhadapan dengan masalah pendanaan. Nah, biasanya yang gontok-gontokan tuh sama pendanaan. Kalau masalah strategi mah ya rata-rata paling debat gitu. Nanti diputuskan sama pimpinan sidang. Mau veto, mau prerogatif pimpinan sidang, misalnya, misalnya ini nilai udah 4, misalnya. Tetapi ini membahayakan menurut pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu nggak satu ya, nggak satu, tapi 3 lah biasanya. Sehingga mereka memutuskan kembali. Nah, ketika misalnya, wah ini membahayakan nih kalau Indonesia mengkoordinir. Dari sisi eh, tren, memang kita pengennya ngegalang aja ya, mengkoordinir data. Tapi kalau itu diresmikan oleh pemerintah Indonesia, misalnya pemerintah Indonesia membuka rekening untuk donasi ke PBB, untuk donasi ke Palestina. Wah, itu kan berarti secara legal pemerintah Indonesia membuka dana kemanusiaan. Itu berbahaya sebenarnya kalau dari sisi politik, karena itu akan menjadi hal yang diserang oleh Amerika atau Israel. Itu. Nah, si pimpinan sidang ngerasa nih, wih, dangerous nih pilihannya. Jangan ah. Dia turunin aja. Suka-suka misalnya, ini jadi 1. Nah, atau bahkan penempat akhirnya hilang opsi ini. Bisa jadi. Bisa jadi dalam realitanya mas seperti itu. Bisa jadi itu. Ya, bahkan kita juga ya jangan heran ide kita tiba-tiba nggak ada gitu ya. Tiba-tiba muncul ide lain yang apa sih ini, siapa sih ini yang ngajuin? Itu yang saya alami ya. Kita nggak ngajuin apa-apa, tiba-tiba ada 2 paragraf di dalam working group kita terkait dengan eh, mengutuk tindakan Rusia ke Ukraina. Kita nggak pernah masukin itu, tiba-tiba ada di opsi sidang, di draft sidang. Nah, itu disanggah kan Kak, sama sama peserta sidang dari negara lain, China terutama, itu disanggah, nggak mau itu. Akhirnya deadlock. Deadlock. Ya kita heran aja kok tiba-tiba ada paragraf lagi. Itu di realnya ya. Nah, jadi tidak tidak semudah kalau realnya Pak ya. Tidak semudah. Ya rapatnya bisa berjam-jam lah. Makanya bertahanlah dengan kuliah yang 2 jam, ngantuk 2 jam ini tuh harus bertahan. Karena kalau persidangan yang rapat yang se, sebenarnya mah melelahkan ya. Nah, itu curhat Raja ya.
Raja mungkin berpikirnya sudah jadi ini, berpikir hal kalau udah jadinya. Oke, itu bagus ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Indonesia menyerukan apa ini? Ceasefire, sok, naon, berapa? Dari timeline, dari time, seberapa? Mau berapa nih? Halo, masih pada hadir? Halo? Oke, tiga. Oke, tiga. Probabilitas mungkin dilakukan. Oh, satu. Satu, dua. Wah, nih. Mau satu apa mau dua? Yang paling banyak satu, satu, satu ya. Kayaknya nggak mungkin katanya. Oke, yang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Iing, kenapa Iing? Kenapa nggak mungkin dilakukan? Untuk cash-fire-nya ya, Bu. Iya, kunaon, kunaon. Karena kembali lagi keputusannya itu nanti berdasarkan hasil sidang lagi. Diveto lagi gitu maksudnya. Iya, Oh, jadi nggak mungkin karena kemungkinan akan ada veto gitu. Oke. Yaumil, mungkin nih. Yaumil kenapa ngasih mungkin? Iya Bu, soalnya dalam kenyataannya aja Indonesia udah setuju adanya ceasefire Bu. Oke. Indonesia setuju ya. Bahkan bukan Iya Indonesia aja berarti, ya. iya Bu, berarti itu hal yang emang mungkin untuk dilakukan walaupun pada keputusan akhirnya itu pada DKPBB. Mm-mm. Mungkin dilakukan, tapi sebenarnya hanya ada PBB aja gitu. Tapi sebenarnya ya, gencatan senjata itu eh efek apa ya? Kalau kalau mungkin terjadi, mungkin gencatan senjata itu dilakukan kalau dua pihak yang bertikainya itu iya menyepakati. Jadi memang dari internal mereka ya. Dalam hal ini misalnya Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata. Kayak kemarin ya, Hamas Israel gencatan senjata 4 hari. Meskipun di hari pertama Israel udah nyerang aja. Nah, sepakat tuh ya, sepakat. Nah, ketika yang menyerukan itu adalah PBB. Nah, diharapkan ya, harapannya kan PBB bisa menghentikan dengan melakukan gencatan senjata. Nah, seandainya PBB itu apa tidak dideka lah, tidak diveto dan gencatan senjata itu dilakukan, maka siapa yang akan mengawasi? Ya, kayak misalnya hari pertama gencatan senjata, udah ada serangan aja dari Israel kemarin ya. Nah, yang bilateral aja, eh, tapi ya kalau yang bilateral kan nggak bisa diamankan. Nah, PBB dalam hal ini gencatan senjata itu menyerukan. Menyerukan ya sebenarnya ya. Gencatan senjata menyerukan, "Hei Israel, hei Hamas, udah dong, jangan jangan ini gencatan senjata gitu ya. Udah jangan perang lagi." Menyerukan. Tetapi harapannya ketika PBB menyerukan untuk gencatan senjata, nah di situ pasukan perdamaian PBB bisa bisa menjadi mediator. Sekira-kira misalnya salah satu pihak me- tidak misalnya Israel nih menyerang tuh udah gencatan senjata tapi menyerang sebenarnya itu tidak akan bisa PBB juga tidak akan bisa balik menyerang Israel. Oke, gitu. PBB juga tidak bisa balik menyerang Israel. Tapi yang dilakukan adalah menurunkan pasukan untuk menjadi barrier pengaman aja. Kondem Israel boleh kalau mau.
Mau dimasukin? Boleh lah ya, biar lebih banyak. Sebenarnya Indonesia udah melakukan ini ya, mengutuk-mengutuk, oh sudah. Oke, gitu ya. Oke, sekarang opsi Indonesia berupaya melobi AS. Wah, gimana? Dari sisi time. Mau dikasih berapa? Hmm, satu. Yang lain? Tiga. Oke, tiga. Tiga. Wih, semuanya tiga. Oke. Kenapa tiga? Ini yang kuliah teh cuman Raja, Iing, Ayu, sama Yomil cuman bertiga, ini teh berempat. Yang lain pada hadir. Yang lain hadir, Bu. Nah, itu tengah jarak rawam. Oke, ya. Oke, yang banyak tiga. Oke lah. Reasoningnya mangga ya harus dijelaskan. Oke, probabilitasnya satu, satu, satu. Oke, oke. Kalian harus tetap noted ya. Kenapa Indonesia berupaya melobi AS? Ini kalau paling mudahnya dikasih komen. Listening. Itu biasa. Listening. Jadi kalau bikin apa itu teh draft ya. Kalau kita makan ngelihat ya policy briefnya cuma segitu aja ya, sehalaman dua halaman. Padahal mah yang mikirnya mah bisa berlembar-lembar. Nah, ini kita punya notit-notit ya dalam kotretan gitu ya. Ini semua dikasih komen. Oke, saya lupa ini memasukkan. Nah, ya pokoknya mas semua kasih komen gitu ya maksud saya ya. Oke, satu lagi, kondem Israel. Indonesia mengondem Israel gitu ya maksudnya ya. Kasih berapa? Oke, tiga, tiga. Yang lain, ada kuliah, tiga. Ini mah cuman Yaumil, Iing, Raja, Indri, tak ada yang baru. Raja Kusuma dengan Raja Azhar. Oh, ada dua raja ya? Iya, Ibu. Oh, oke, oke. Oke, semuanya tiga. Probabilitasnya berapa? Dua. Mungkin dilakukan. Yang lain? Ini ingat harus pakai reasoning ya. Satu. Oke, saya tunggu yang lain. Dua, satu atau satu setengah yang lain? Dua. Adlan dua. Cuman segini yang kuliah teh. Satu setengah, dua. Ada lagi yang mau ngasih jawaban? Satu setengah, dua. Oke. Yang paling banyak berapa ya? Nah, peran yang saya lakukan ini biasanya dilakukan oleh pimpinan sidang, pimpinan rapatnya ya. Dua, satu gitu. Ini kita sebenarnya lagi role play lah ya. Kali aja nanti kita jadi pembuat kebijakan. Kalian maksud saya ya. Nah, oke, scoringnya 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Nah, oke. Nah, ini udah lah ya. Ini semua di result ya. Di result. Nah, ini opsi ya.
Opsinya A, time-nya A, reasoningnya kan A. Nanti si reasoning ini dimasukkan di deskripsi. Oke? Di result itu dijelasin kenapa 2 untuk Indonesia kayak tadi. Oke? Kenapa Indonesia menginginkan reformasi HPP itu dikasih nilai 1, probabilitasnya 1, itu dijelasin. Oke? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini eh, bukan masalah time and probability aja. Jadi kalian nanti option di sini ya, option ini, nah option ini itu tergantung. Opsi time dan probabilitas itu tergantung. Tergantung pada kalian, iya betul. Tergantung tergantung apa ya, case-nya ya. Tergantung case-nya. Ada lagi misalkan kalau keuangan itu dari eh, estimasi harga. Estimasi harga. Itu kalau mahal kasih berapa? Kalau nah itu biasanya kalau kita udah nyusun strategi jatuhnya itu kalau pertimbangan dengan tim keuangan. Kita udah bikin rencana ya, taunya teh mereka menilai estimasi harganya mahal itu jatuh lagi. Bisa biasanya. Betul, ini sangat tergantung sikon ya. Opsi ini apa? Judul ini time and probability. Ini karena saya melihatnya case case eh, case ini ya, case Palestina Israel gitu. Dan Indonesia harus ngapain gitu, harus ngapain gitu. Strategi Indonesia terkait dengan konflik genosida di Palestina itu harus ngapain. Tapi kalau misalnya hmm, judulnya nih, bantuan kemanusiaan Indonesia ke Palestina. Nah, itu time probability-nya bisa jadi bukan ini gitu. Terutama kalau dalam masalah project ya, project kemanusiaan. Ini enggak ini, bukan ini. Bisa bukan ini. Misalnya apalah bebas gitu ya, bebas. Apakah bisa lebih dari 2? Kemungkinan iya. Tadi misalnya masuk faktor harga ya, pertimbangan harga. Nah, gitu. Jadi nggak selalu harus 2 sih. Kalau di video kan 2 juga ya, video 2. Nah, tapi kita mah terserah sebenarnya. Tapi eh, ya paling semakin banyak semakin kompleks kan berarti kan ya. Semakin banyak reasoningnya yang harus dijelaskan. Di result itu semua ingat result itu hanya mendeskripsikan ini. Nah, masukkan opsinya, kenapa dimasukkan reasoningnya. Nah, nanti setelah semua itu selesai, scoring dan reasoningnya selesai, keluarlah hasil. Nah, ini kan hasilnya ya. Nah, jadi di conclusionnya nih, berdasarkan pilihan dan scoring, hasil dari SWOT, hasil dari apa ya, KLN Indonesia mengenai genosida, eh, mengenai kasus Palestina, Israel Palestina adalah Indonesia. Nah, adalah ini. Nah, dari hasil urutkan sesuai
prioritas. Adalah ya eh, nah itu ditulisin. Oke. Nah, di sini kalian akan lihat ya, kalau nanti kalian ditanya misalnya, findingnya mana, findingnya mana. Nah, ini findingnya, oke? Ini findingnya, ya. Itu di result. Nah, ini harus dipindahin ini mah. Ini mahin ya, bukan bukan bagian. Ini mahin lah. Lu kalau kita memahami. Oke, sekarang bagian discussion. Apa discussion teh? Pembahasan. Oh, sorry. Nah, di bagian pembahasan, eh, kan kita tadi sudah merunutkan misalnya ya, merunutkan hasilnya adalah opsi 5. Hal-hal yang harus dilakukan adalah satu, adalah mengutuk apa? Mengutuk aksi Israel. Terus apa lagi? Mengordinir dana kemanusiaan. Terus menyerukan gencatan senjata. Berupaya melobi AS secara bilateral. Terus, udah ya? Dan mengupayakan reformasi hak veto PBB. Nah, kalian mungkin sering ya melihat di dalam oh, berita kementerian, press release misalnya, pemerintah Indonesia telah melakukan atau berencana melakukan ini. Itu kan kayak kayak satu paragraf kayak gini aja kan ya? Ya kan? Kayak Iya, Bu. bikin kalimat aja gitu. Kerasa nggak? Tapi kalau sebuah kebijakan yang kayak gini, di press release itu kayak gini doang. Padahal kalau kita lihat risetnya ribet banget sampai melakukan ini metodenya. Tapi di displaynya cuman gini doang. Bayang kan? Cuman gini doang. Ya Allah, kita mikirnya jalannya panjang banget. Tapi kalau yang speech-nya mah, yang apa? Yang ya gitu ya. Gimana ceritanya Mufti? Panjang pembahasannya, notulensinya dikit. Iya Bu, kayak gitu Bu. Persis banget. Gimana? Emang kegiatannya apa tuh? Gimana? Cerita-cerita. Jadi di Parlemen Remaja DPR tuh yang jadi apa ya, yang dipilih buat jadi staf ahli DPR itu, yang Hmm. menang itu tuh yang risetnya itu paling bagus. Nah, nanti setiap mahasiswa itu kan nanti dipilih ya, misalkan perwakilan dari Universitas Pajajaran itu siapa aja, nanti Hmm. disuruh bikin riset. Nah, nanti grup yang terpilih itu bakal mewakili. Setelah itu Hmm. nanti bakalan bikin persis banget kayak yang tadi Ibu buat. Nah, nanti eh, keputusannya itu kayak apa sih, bakalan dipimpin sama moderatornya, yaitu dari pihak DPR-nya. Nah, Hmm. nanti eh, persis banget nanti kesimpulannya itu cuman segitu, Bu. Cuma satu paragraf Persis banget. setelah berjam-jam gitu ya. Iya, Bu. Yang lamanya itu ini, Bu. Yang lamanya itu pitching-nya. Pitching sama bikin reasoningnya. Kayak gitu. Di sini. Oke. LF, oke tuh pengalaman juga ya. Pengalaman rapat berjam-jam, hasilnya cuma 2 paragraf. Nah,
Yomil cerita kenapa ini? LFA gimana gimana LFA? Eh, itu waktu semester 3 ngambil Mm-mm. kelas itu kan matkul atas, kita udah belajar praktik logical framework analysis itu juga untuk mengajukan kebijakan gitu kan Bu. Misalnya itu dari ada global agenda gitu dan membawakannya jadi domestik. Agenda itu kan nanti jadi kami role play dulu jadi negara apa, jadi stakeholdernya masing-masing. Habis itu Mm-mm. sampaikan kepentingan, pendanaan dan lain sebagainya. Terus Mm-mm. banyak proses Bu, kayak akhirnya kebijakan yang diperlukan itu cuman kebijakan yang dibuat itu cuman satu gitu. Tiba Padahal kita udah di awal milih topiknya, apa namanya, permasalahan itu banyak dari masing-masing stakeholder gitu. Terus Mm. dipilih mana permasalahan paling krusial, terus solusinya juga masing-masing. Ini tuh di rapatnya itu buat banyak solusi gitu kan, Bu. Dituliskan masing-masing di depan, terus di akhir tetap dipilih mana yang paling bagus, dan itu hampir setengah semester, Bu, menghabiskan praktik LFV-nya. Di ujung kebijakannya cuma satu gitu. Nah, itu setengah semester ya. Itu Iya, Bu. yang kemarin G20 tuh working group itu digital ekonomi digital 1 tahun gagal. Terus ngapain kita setahun itu? Ya itulah ya. eh Lucu memang pada akhirnya, tapi ya itulah kehidupannya. Seperti itulah membuat sebuah naskah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Makasih sharing ceritanya Mukti sama Yomil. Ah, oke, saya lanjut ke pembahasan. Oke. Nah, di sini di Risat, ini Risat ya, udah ya. Kita kemudian Risat itu ini mau mudah ya resultnya cuman se- 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 segini gitu, cuman sedikit. Nah, nanti di pembahasan describe lagi. Describe lagi. Kita kasih penjelasan. Indonesia mengutuk Israel, aksi Israel. Kenapa Indonesia mengutuk aksi Israel? Nah, kenapa? Balikan lagi dulu deh ke masalah tadi goal ya, perdamaian dunia misalnya. Kenapa Indonesia mengutuk aksi Israel? Nah, itu. Jadi paling mudahnya adalah kita mempertanyakan ini. Kita kasihin, kita anggaplah ini subjudul ya, anggaplah subjudul dan eh, kita tanya lagi, kenapa sih harus? Nah, itu ya. Eh, Pentingnya apa? Urgensinya apa? Baru kita, kenapa harus? Kan kita ngasih jawaban ya. Ngasih jawaban. Kasih jawaban. Ini juga urgensinya, kasih jawaban. 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 Nah, habis itu kita bikin paragraf dari jawaban-jawaban. Tuh, tipsnya. Tipsnya ya. Nah, saya melihat bikin ini teh biar kelihatan oke. Oke. Em, Kalian coba pahami ya alurnya, alur membuatnya ya, alur membuat. Ini adalah hasil dari result. Oke, hasil dari result. Dan result ini harus dijelaskan. Cara ngejelasinnya gimana? Clue-nya adalah kenapa sih harus gitu ya? Balikin lagi ke teori. Ini jawabannya. Cekkan ke teori. Di bab 2 maksud saya ya.
cekkan dengan teori, cekkan dengan kondisi. Ini coretan-coretannya ya, coretan-coretan. Nanti jawaban-jawabannya di-share di sini. Gitu. Ini juga sama, lakukan hal yang sama. Percayalah ini mudah, tapi percayalah saat melakukannya tidak mudah. Tidak mudah. Oke, itu ya, pembahasan baru conclusion. Conclusionnya. Conclusionnya ambil dari result. Oke, konklusinya ambil dari result dan balikan lagi ke pertanyaan. Tujuan artikel. Tujuannya kan solving the problem. Nah, itu ya. Oke, dapat dipahami bagaimana cara melakukan analisis SWOT ini untuk kegiatan ini. Kegiatan untuk tugas, membantu tugas kalian ya ke depannya. Bisa dipahami? Bisa. Sejauh ini bisa Ibu. Oke, bisa. Tinggal ngisi Bu, aja. Hmm. kalau Gimana? misalnya itu kan kita kalau misalnya yang tadi karena apa namanya mengajukan strategi paling memungkinkan. Kalau Hmm. misalnya kita udah punya kebijakan berarti yang scoring ini nggak perlu lagi kan. Berarti kita lebih ke kualitatif itu ya, Bu. Gimana? Saya nggak dapat. Misalnya kan ini kan yang kayak gini kan kita mengajukan kebijakan mana paling memungkinkan. Hmm. Kalau misalnya kita sedari awal di essay kita udah tahu kebijakannya apa gitu. Berarti kita Hmm. nggak butuh yang scoring kan, Bu. Berarti dia lebih ke kualitatif gitu. Oh, kebijakannya udah ada misalnya ya, bentuknya regulasi misalnya ya. Iya, Bu. Nah, kalau regulasi itu kalau yang udah ada berarti itu guideline atau paduan atau pedoman atau rujukan ketika kita menghadapi sebuah kasus. Tapi yang harus diselesaikan eh, bukan kasus itu nggak akan bisa diselesaikan oleh kebijakan. Maksud saya regulasi maksud saya, oke? Misalnya regulasinya udah ada nih ya, regulasinya udah ada. Kemudian muncul kasus. Gimana nih cara menyelesaikannya? Itu maksud saya. Memposisikan regulasi. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Oh, Nah, berarti tetap buat scoring tapi dari regulasi tadi gitu kan, Bu. betul. Nah, kayak gitu ya. Kenapa? Karena regulasi kita ada setiap menghadapi case, kita harus merujuk. Terutama misalnya refugee nih yang saya lagi ini juga ya, refugee di Aceh. Ini gimana nih aturannya gitu, aturan mainnya gimana? Nah, kita rujuk kan, tapi regulasi itu hanya guideline. Yang menyelesaikan adalah orang ya, yang menyelesaikan adalah orang. Nah, maksud saya eh, opsi-opsi ini adalah rencana aksi ini nih, yang ini, oke? Rencana aksi. Bisa jadi pembahasannya, pembahasannya kayak gini ya, terkait kebijakan Indonesia, kebijakan Indonesia mengenai apa itu krisis. Tadi saya bahasanya apa ya? Aksi Israel ke Palestina, rencana aksi yang mungkin, rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, satu, Indonesia mengutuk Israel, aksi Israel. Jelasin, gitu ya. Dua, Indonesia mengkoordinir. Sorry. Kadang plan for, sorry. Ini baiknya
Sorry, salah. Saya yang salah ya. Ini baiknya di kesimpulan. Nah, rencana aksi sebagai berikut ini nih. Nah, ini. Saya lupa. Ini kenapa menuliskan plan of action ya. Plan of action itu summaries lah. Summaries. Kalau di dalam artikel ya, tapi kalau dalam policy brief, itu justru ini yang menjadi heart-nya, menjadi esensinya. Apa sih setelah kita menganalisis panjang-panjang itu sebenarnya apa? Tuh ya. Oke. Ini dapat dipahami? Dapat ya? Yang dapat dipahami kasih jempol. Kalian masih hadir nggak sih? Oke, setelah apa ini? Plan of action, lanjut ke marketing foreign policy. Nah, ini sebenarnya lebih ke sounding ya, lebih ke kita ke menyampaikan bagaimana cara hasil kita sounding karena kebijakan itu harus disampaikan. Misalnya kasus kemarin itu yang Rohingya itu kan banyak sebaran ya bahwa refugee Rohingya itu menerima 1,2 juta gitu kan per bulan. Wah, 1,2 juta per bulan kita aja belum tentu kan. Sehingga muncul dari masyarakat itu enak banget. Gak ngapa-ngapain, gak kerja, udah dikasih 1,2 juta. Kita harus kerja, harus belum tentu dapat 1,2. Itu kan pikiran-pikiran di masyarakat. Nah, itu tadi sounding kan, di sounding. Nah, sampai kita melihat apakah betul seperti itu, memang betul ya. Untuk ini juga terjadi ya di Tangerang, di daerah Tangerang waktu terkait dengan pengungsi. Mereka kan nggak kerja, nggak apa, tapi itu mereka dijamin selama punya kartu. Mereka juga punya pack tenda gitu ya, tenda atau malah ada dikasih rumah gitu. Bayangkan. Tapi masih aja mengeluh gitu, pengen kemana, pengen kemana. Sementara kita masyarakat setempatnya itu harus kerja, harus apa. Nah itu ada kesenjangan terkait refugee ini dengan masyarakat. Nah ketika itu disebarkan ke media, itu kan jadi kebingungan. Eh, jadi apa ya, emosi bersama terhadap pengungsi Rohingya ini. Jadi itu yang memberatkan. Benarkah itu terjadi? Benarkah enggak? Nah, akhirnya kan ada counter ya, ada counter lagi bahwa ini loh kehidupan yang BBC kan. Ini Rohingyanya di pantai duduk di situ gitu. Dilihatin videonya. Nah, itu sebenarnya itu dalam rangka marketing. Termasuk misalnya PNS Indonesia ya, Pemda yang kemudian diwawancara, eh, disiarkan di televisi. Wawancara itu, kalau kalian ngeh gitu ya, kalau kalian ngeh dengan media, wawancara itu kan bisa memang yang membutuhkannya itu, yang mengejarnya itu medianya, media yang butuh, tapi bisa juga justru pihak BBC-nya, pihak pemerintah atau pihak UNHCR yang sebenarnya meminta untuk diwawancara. Bisa kayak gitu. Nah, ketika meminta untuk diwawancara itu ada sebenarnya sebagian steps ya, sebagian metode, sebagian cara dari marketing. Sebagian cara dari marketing. Gitu ya. Oke. Jadi setelah kebijakan disusun itu harus disampaikan. Nah, terkait ujian, ya ini ujian ya. Beresin artikelnya, submit, selesai. Gitu. Kapan ini? Masih 3 minggu lagi. Masih 3 minggu lagi ya. Oke,
sampai sini demikian perkuliahannya. Ada yang pengen disampaikan? Terkait konten ya, bukan terkait ini itu. Cukup ya? Dapat dipahami ya? Oke, baik, silahkan kerjakan. Ini memang minggu-minggu yang berat buat kalian dan juga buat saya ya, terutama karena di LMS juga banyak tugas yang harus saya periksa gitu. Sama aja gitu, dosen di akhir tahun sama kalian menghadapi UAS kan sekarang. Kita juga menghadapi memeriksa tugas-tugas. Oke ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat